Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya dari tim hukum nasional, bahwa kemarin 1 Maret sesungguhnya mereka sudah melakukan pemaparan. Saya diundang juga ya, tetapi saya terlambat karena demo dulu, orasi dulu di depan MPR DPR. Tetapi sudah dipaparkan dari tim hukum nasional yang dipimpin oleh Dr. Ari Yusuf Amir itu mengenai permohonannya, ya langsung dipaparkan di depan calon presiden Anies Rashid Baswedan. Dan kemudian sudah diberikan masukan-masukan oleh para ahli, ya, ada oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa, kemudian profesor dari UII yang juga Ketua Dewan Pakar Tim Hukum Nasional, Nikmatul Huda, kemudian juga diberikan pendapat oleh saya, kemudian masukan dari Bambang Wijoyanto. Saya memberikan pendapat tidak hanya konteks permohonan tapi juga di luar permohonan. Dan sama seperti pidato saya ya, saya meyakini bahwa ini akan berhasil seandainya ya ada yang namanya triangle ini. Ya. Satu, hak angket itu didorong, dan kita tahu hak angket itu konon kabarnya sudah disetujui oleh Megawati Soekarno Putri. Dan yang kedua, Sobat Era sekalian, itu didorong juga parlemen jalanan, protes-protes, pernyataan sikap dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau saya menghitung ya Mahkamah Konstitusi itu sebagai ruang hampa, ya sekarang peluang besar. Karena di sana hakim progresif itu sedang menjadi pimpinan baik ketua maupun wakil ketua. Soehartoyo dan Saldi Isra adalah 2 dari 9 hakim yang mengabulkan penghapusan presidensial threshold. Sayang 7 lainnya masih suntuloyo, tidak mengabulkan. Itu satu ya. Dan yang kedua, Sobat Era sekalian, ada hakim baru Arsul Sani dan Ridwan Mansur yang kita belum tahu bagaimana posisinya. Ada hakim-hakim yang kemarin juga menolak Gibran untuk bisa maju sebagai calon, ya secara tidak langsung ya, seperti Hakim Arief Hidayat. Bahkan Hakim Eni Nurbaningsi dan Daniel Yusmik pun sebenarnya membatasi hanya gubernur yang bisa maju sebagai calon wakil presiden, atau yang pernah menjadi gubernur yang bisa menjadi wakil presiden. Bukan cuma seorang bupati atau wali kota ya dengan pengalaman yang sangat minim. Itu yang saya paparkan ya, masih ada harapan. Lalu permohonannya sendiri ya, kalau kita berkutat pada angka-angka saja, maka itu sama saja melegitimasi peran MK sebagai mahkamah kalkulator yang terus terang saja saya pribadi ya apa istilahnya ya tentang. Masa MK hanya menjadi mahkamah kalkulator? Kita berusaha menjadikan MK sebagai the guardian of the constitution, sebagai mahkamah yang menjaga konstitusionalitas pemilu. Nah, kalau kita bicara tentang konstitusionalitas pemilu, maka kan kita harus paham bahwa suara itu tidak hanya dibentuk pada tanggal 14 Februari saja. Kecurangan-kecurangan itu sudah terjadi sebelum 14 Februari. Itu satu rangkaian yang tidak boleh kita putuskan rantainya. Jadi sebelum 14 Februari itu ada intimidasi, ada pengerahan, ada bansos, ada money politik dan lain sebagainya. Baru kemudian mereka mencoblos di 14 Februari dan hasil pencoblosan itu kemudian dihitung. Sirekapnya bermasalah dan kita tidak tahu bagaimana hitungan manualnya. Tapi teman-teman sudah menyampaikan bahwa banyak sekali yang namanya C hasil yang palsu. Terlihat tanda tangannya seragam dan lain sebagainya.
Jadi kalau kita mengatakan pemilu ini curang hanya dari angka-angka, kita akan putus asa. Tapi kalau kita melihat itu dari sebuah perencanaan yang sistematis, yang dikomando dari pusat kekuasaan, yang terjadi secara masif dengan pembagian bansos atau pengerahan kepala desa misalnya, kita tahu bahwa kalau sekedar memenuhi syarat sebagai TSM mudah sekali, asal tadi hakim memiliki hati nurani. Dan apa beda permohonan sekarang dengan permohonan 2014 dan 2019? Permohonan sekarang jauh lebih siap dibandingkan permohonan sebelumnya. Kalau 2014 dan 2019 enggak siap permohonannya. Sehingga materinya pun tidak menukik. Kalau sekarang materinya sangat menukik. Tapi sekali lagi ya, konsentrasi pada pemilu yang konstitusional. Konstitusional sebagai the guardian of the constitution. Karena kecurangannya nyata sekali, banyak. Baru saja PPK menyebutkan kecurangan. Jadi pola-pola kecurangan yang bisa ditemukan itu banyak sekali saudara sekalian. Tapi kalau kita misalnya kaitkan dengan hukum-hukumnya, maka hukumnya antara lain adalah money politics, sudah jelas itu. Ya. Kemudian melibatkan ASN sudah jelas. Baik aparatur sipil negara yang sipil maupun militer. Ya. Kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon sudah jelas itu. Kemudian menggunakan fasilitas negara sudah jelas itu. Ya, menggunakan keuangan negara sudah jelas itu. Jadi bentuk-bentuk penggelembungan suara jelas, money politik jelas. Pemalsuan data C hasil jelas. Jadi semuanya ada. Jadi kalau semuanya ada, apakah kemudian kita tidak mengatakan bahwa ini adalah masif, terstruktur dan sistematis, atau terstruktur sistematis dan masif? How come? Ya, sebenarnya ada istilah yang lebih kicking lagi. Pemilu ini adalah pemilu yang tidak konstitusional. Itu soalnya ya. Jadi pemilu yang tidak konstitusional, pemilu yang curang-mencurangnya luar biasa dan terlalu kentara. Jadi kalau kita bicara tentang kecurangan pemilu, so easy untuk membuktikannya. Nah, tinggal bergantung hati nurani hakim MK. Anda menganggap segala kecurangan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, ataukah Anda mulai gelisah, mulai gundah bahwa suara tidak hanya dibentuk oleh soal penghitungan yang salah, tetapi oleh sebab-sebab yang banyak, ya. Dan saya mohon maaf ya kepada Prof. Jimli As-Sidiki, saya pikir tidak bisa dijadikan rujukan for this case karena dia punya conflict of interest, anaknya pengurus Gerindra, dan tidak itu saja, dia juga melipir dengan tim Prabowo. Ya mungkin ada deal-deal tertentu, kita tidak tahu, nanti lihat ya. Kita tidak bisa rely on dengan Profesor Yusril yang memang 02 dan Margarito Kamis yang selalu mengikut Yusril ya. Tetapi ya kita hargai perbedaan pendapat ya. Tapi yang paling penting adalah kesiapan tim Amin sendiri. Saya sudah wanti-wanti terus agar jangan sampai kita berada dalam krisis seperti pemain catur yang melangkahkan bidak catur tapi dengan waktu yang krisis sehingga harus melangkahkan 2-3 bidak sekaligus. Jadi tidak boleh begitu. Yang paling penting adalah ketika ditetapkan suara pemilu, maka tim langsung siap dengan permohonannya. Sekarang alhamdulillah insya Allah tinggal penajaman-penajaman yang perlu dilakukan oleh tim hukum nasional. Mahkamah Konstitusi bukanlah sebuah sidang di ruang hampa. Ya, takut pasti yang namanya hakim-hakim konstitusi dengan tekanan. Karena itu kita perlu memberikan otot kepada mereka, meyakinkan pada mereka bahwa kalau mereka mengabulkan ya, itu tidak akan ada konsekuensi apa-apa. Justru masyarakat bertanya-tanya ya, independensi mereka kalau seandainya mereka resisten untuk mengabulkan. Kan itu soalnya. Oke, saudara sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.
Keren, cadas.